Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfiana Yudi Arsi. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menyampaikan sebuah presentasi dari materi perkembangan novel populer dan pengarang perempuan. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu dosen Ibu Dina Nurmalisya yang telah memberikan materi kepada saya, dan terima kasih pada semua teman-teman yang sudah menonton video ini. Di sini yang akan saya sampaikan yaitu mengenai definisi novel populer, kemudian judul-judul novel populer yang berpopuler atau yang berkembang di zaman ke zaman. Yang selanjutnya yaitu judul-judul novel populer yang ditulis oleh pengarang perempuan, dan yang terakhir adalah posisi seorang pengarang perempuan dalam kesusastraan Indonesia. Baik, kita awali terlebih dahulu dengan definisi novel populer. Dalam hakikatnya, novel populer yang memiliki masanya dan penggemarnya menampilkan masalah aktual dan sezaman, tapi hanya permukaannya saja. Ceritanya tidak menampilkan kehidupan secara intens dan meresap. Yang kemudian yaitu ciri-ciri novel populer. Novel populer menampilkan masalah kehidupan yang lebih intens. Novel populer pada zamannya digemari para remaja karena isinya mengenai masalah percintaan remaja dan tidak logis dalam alur ceritanya karena bersifat sementara. Kemudian mudah dibaca dan mudah dipahami. Yang selanjutnya, masalah yang dikemukakan singkat, tidak aktual. Contohnya masalah cinta dan masalah persahabatan. Yang selanjutnya, novel populer memiliki ciri-ciri mengejar selera pembaca. Selera pembaca yaitu keinginan yang natural dari seorang pembaca. Dan yang selanjutnya, dan saya menyebutkan, yaitu sebuah plot. Plot sengaja dibuat lancar dan sederhana karena alur atau cerita dalam sebuah novel yang populer itu jarang dibuat flashback karena cerita tidak dibuat sulit agar mudah dipahami. Kemudian peristiwa tokoh tidak berkembang menurut pengarang yang bertujuan memuaskan pembaca. Contohnya memiliki watak pemarah, baik, sederhana, jujur, tokoh mengalami perubahan watak. Kemudian plot, tema, karakter, latar biasanya bersifat itu-itu saja, tidak mengutamakan unsur kebenaran. Kemudian yang terakhir bersifat menghibur. Tujuan menghibur, akhir cerita sebagian besar endingnya happy atau senang dan bahagia. Kemudian judul-judul novel populer berdasarkan tahun terbit. Yang pertama yaitu 5 cm. Novel ini menceritakan perjalanan dari 5 sahabat. Mereka yang bernama Riani, Zafran, Lan, Genre, dan Ariel. Mereka harus menghadapi rintangan medan pergunungan yang tidak mudah dilalui. Kelima sahabat ini juga dihadapkan dengan permasalahan rumit tentang percintaan, persahabatan, dan soal impian. Pada tahun 2012, cerita ini diangkat sebagai cerita yang ditampilkan di layar lebar dan diciptakan oleh Doni Dirgantoro, dan sambutan masyarakat pada novel tersebut yang sudah dijadikan sebuah film di layar lebar, alhamdulillah di luar ekspektasi, yang sangat antusias dan mereka sangat menyukainya. Kemudian yang kedua, saya mencatat ada ayat-ayat cinta karya dari Habibur Rahman El-Shirazi. Kisah ini menceritakan tentang percintaan Fahri, Maria, dan Aisyah yang berlatar belakangkan nuansa Islami.
Novel ini berhasil meraih penghargaan baik di Indonesia maupun mancanegara. Cerita dari novel ini telah disadur ke dalam film dengan judul yang sama pada tahun 2008. Hingga kini film tersebut tetap banyak dinikmati oleh para pencinta film, khususnya para remaja dan kaum muslim. Yang ketiga yaitu Bumi Manusia yang diciptakan oleh atau yang ditulis oleh Pramudia Anantatur. Yang keempat, Cantik itu Luka, karya Eka Kurniawan. Novel ini mengangkat cerita seorang perempuan yang berparas cantik dan manis namun memiliki kehidupan yang tragis. Novel ini pertama kali ditulis oleh Eka Kurniawan dan langsung diterbitkan. Yang kelima, Laskar Pelangi ditulis oleh Andrea Hirata. Kisah anak-anak yang tidak diwarnai dengan bermacam sukacita, Laskar Pelangi pun hadir dengan ceritanya yang berbeda. Di balik canda tawa dan keseruan anak-anak SD Muhammadiyah Belitung, terdapat duka dan masalah pahit yang mereka deritakan. Novel fiksi ini sangat inspiratif dan pernah hits pada masanya. Yang keenam yaitu Lelaki Harimau, ditulis oleh Eka Kurniawan, yaitu novel kedua setelah Cantik itu Luka. Novel ini diterbitkan kembali di Indonesia yang berjudul Lelaki Harimau. Lelaki Harimau berhasil meraih penghargaan bergengsi seperti Prize Claus Award 2018 dan Book of the Year IKAPI tahun 2015. Kemudian ada novel lain seperti Negeri Lima Menara, Dilan Rindu, kemudian ada 11 oleh Firsa Bersari dan novel populer lainnya. Kemudian di sini ada judul-judul novel populer yang ditulis oleh para pengarang perempuan di Indonesia. Yang pertama, Langking Kematian ditulis oleh Marlina Lim dan Irna Putri Bahati yang berisi tentang Laras Arista, yaitu seorang artis yang dulunya populer dan sekarang jatuh dan kehilangan ketenaran atau kepamuran dan juga terlilit sebuah hutang. Jadi dia pun terpaksa menerima sebuah tawaran bantuan dari Kayla, namun berawal dari penerimaan bantuan tersebut, Laras justru terlibat dalam tragedi berdarah yang menyebabkan kematian seseorang atau orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, Becoming Unstoppable yang diarang atau ditulis oleh Maria dan Elizabeth Rahaje. Di sini mereka mengungkapkan sisi terpuruk di mana mereka mengalami masa-masa remaja yang penuh sebuah bulian. Kemudian mereka juga harus berlawan depresi dan bertahun-tahun penuh dengan keterpurukan hingga kini. Yang ketiga yaitu Risara yang ditulis oleh Sarah Wijayanto dan Risa Saraswati. Cerita ini berawal dari kebiasaan berbagi kisah-kisah misteri lewat media sosial. Kedua wanita ini akhirnya memutuskan untuk menulis atau menceritakan sebuah karyanya dalam bentuk novel yang ditulisnya dan diterbitkan untuk masyarakat Indonesia. Dan kemudian ada Anomali Hati Putri yang ditulis oleh Putri Cendana dan Elizabeth Sapani yang berisi tentang logika dan rasionalitas yang seringkali berseberangan saat seseorang jatuh cinta. Buku ini menggambarkan perasaan yang rumit, muram, dan sendu, penuh dengan perasaan manusia dengan segala keanehannya. Dan yang terakhir yaitu Negara dan Aru yang ditulis oleh Inggit Sama dan Jenny Thalia. Novel ini template
dan menceritakan perjuangan Arus, seorang perempuan yang memperjuangkan dan berusaha mendapatkan seorang Nagra, yaitu laki-laki impiannya, padahal Nagra sudah menolaknya. Dan yang terakhir yaitu posisi pengarang perempuan dalam kesusastraan Indonesia. Terbatasnya hak yang dimiliki wanita Indonesia untuk mengungkapkan segala pemikirannya pada zaman dahulu kini telah tersingkap. Wanita yang dulu dipandang sebelah mata dan hanya dijadikan objek semata, kini untuk menjadi perilaku perubahan. Karena dulu wanita pada zaman jahiliyah, wanita hanya sebuah objek kepuasan sebuah nafsu dan mereka hanya memenuhi sebuah kodratnya sebagai perempuan. Mereka jarang untuk menuangkan atau mereka dianggap tidak pantas untuk menyampaikan sebuah pendapatnya, padahal pendapatnya itu sebuah pendapat yang baik dan masih berhubungan dengan kesastraan atau kesusastraan dalam sastra Indonesia. Wanita penulis zaman sekarang pun leluasa menuangkan hasil pemikirannya. Dulu pengarang wanita Indonesia menuliskan romansa kesedihan seputar kehidupan mereka, berkutat tentang kodrat mereka sebagai perempuan. Sekarang seiring perkembangan zaman dan gaya hidup, arah tulisan pun berubah. Karya sastra merupakan cerminan suatu zaman. Ungkapan tersebut memang benar adanya. Jika ingin mengetahui keadaan suatu zaman, kita harus membaca atau kita harus mencari tahu. Lihatlah bagaimana karya sastra di tengah-tengah masyarakatnya. Semakin baik keadaan masyarakat, maka semakin baik pula karya sastra. Begitupun sebaliknya, gagasan yang terkandung dalam sebuah karya sastra terbangun dalam zaman ketika karya sastra tersebut lahir. Baik, mungkin segitu saja atau cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan terima kasih atas waktunya. Terima kasih untuk dosen saya, dosen dosen sejarah sastra Ibu Dina Nurmalisa. Terima kasih. Saya mohon maaf atas salah kata dan kurang efektif dalam penyampaian sebuah materi di presentasi kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.